kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas berita saat debat capres yang kelima. Ada momen yang menarik saat Prabowo ditanya soal perlindungan perempuan, jawabannya malah singgung makan gratis untuk ibu hamil. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Pertanyaannya Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih Pak. Ya, cukup waktunya. Silakan dijawab Pak Prabowo. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Dimulai dari Bapak berbicara. Baik, benar sekali ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi ya membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki, dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di Politeknik Vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang benar ini kita harus memberi kesempatan, terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu, yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender sangat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat menonjol, dan saya akan mendorong peranan itu di pemerintah yang saya pimpin kalau saya dipimpin. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami. Karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Menurut saya ada hal yang menarik di debat capres yang kelima, yaitu antara Anies dan Prabowo. Walaupun pada debat capres terakhir ini Anies terkesan lebih tenang dan tidak melakukan serangan seperti sebelumnya. Jadi publik benar-benar penasaran, ada apa sebenarnya terjadi? Hal yang menarik di debat kelima Capres 2024 salah satunya yaitu saat Prabowo menyinggung pemberian gizi bagi ibu hamil ketika menjawab pertanyaan Anies terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Awalnya Anies bertanya kepada Prabowo mengenai pandangannya terhadap isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan
dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Tanya Anies. Prabowo lalu memulai menjawabnya dengan menyebut bahwa perempuan punya peran penting dalam kehidupan suatu bangsa. Dan karena itu fokus saya adalah tadi, yaitu membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil, kata Prabowo. Menurut dia, hal ini penting untuk mengurangi angka kematian ibu, di mana Indonesia adalah salah satu negara dengan angka kematian ibu terbesar di dunia. Selain itu, Prabowo juga menilai bahwa perempuan harus diberikan kesetaraan yang sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan. Merespon jawaban Prabowo, Anies merasa pertanyaannya tidak terjawab. Anies lalu membeberkan permasalahan yang dialami perempuan yang tidak bisa diremehkan. Menurut Anies, permasalahan perempuan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya, kekerasan terhadap perempuan dalam 8 tahun terakhir tercatat ada 3,52 juta kasus. Pernyataan Prabowo mengenai masalah perempuan dengan solusi makan gratis justru dikecam publik. Banyak warganet yang menyebut solusi untuk masalahnya hanya tentang makan gratis. Jadi bagaimana menurut Anda? Tulis komentar di bawah ini ya. Capek-capek menerima dilahirkan sebagai perempuan, pilihnya 02, yang benar aja, rugi dah. Intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Salah satu proyek strategis kita, intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Kembali lagi ke ruang redaksi Tempo. Nih kayaknya Mbak Olive udah gatel banget nih dari catatannya udah banyak banget. Untuk Prabowo tadi mungkin menarik ya, karena dia menyebutkan bahwa dengan memberi makan bergizi itu bisa menyelesaikan banyak isu tadi, bahkan dari menurunkan angka kematian ibu, kemiskinan, dan bahkan meningkatkan penghasilan petani ya, beliau sebutkan gitu. Mungkin ini menarik gitu, tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau makan bergizi ini, kalau misalnya memang akan beneran pakai produk lokal dan sebagainya, mungkin menarik ya. Tapi mungkin kalau yang kita lihat seringkali program-program pemerintah kan justru memberikan ultra processed food gitu, yang sudah industri yang packaging yang lebih mudah gitu, yang bisa jadi itu cukup menarik gitu. Dia langsung menjanjikan berikut dengan angka-angka, target ini. Dan yang fantastis tadi yang makan siang gratis itu ya, yang seperti obat dewa, bisa menyembuhkan semua masalah dan menyelesaikan pertumbuhan ekonomi sekaligus. Nah itu jadi seperti obat dewa. Sepertinya apapun masalahnya diatasi dengan makan siang gratis gitu. Oke guys, jadi di sini gue pengen kasih tahu tentang VT ini, yang dimana Bapak Prabowo pengen ngasih makan gratis yang bergizi dari mulai di dalam kandungan sampai dewasa. Dan kita perlu tahu, dan yang mungkin sudah tahu, bahwasanya kata dewasa itu ada dalam 3 tahap yang biasanya banyak di tukang cukur rambut ada anak-anak, remaja, dewasa. Nah, yang disebut anak-anak ini masih balita, masih usia-usia ya anak-anak gitu. Terus remaja yang dimana notabene itu anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Dan dewasa ini coba kita bayangkan dewasanya seperti apa.
Pernah lihat kan tukang cukur rambut di belakang sini? Tarif harga itu anak-anak, remaja, dewasa. Coba deh, apakah remaja dan dewasa sama? Pertanyaannya. Dan di sini gue applause banget sama beliau karena memang kalau memang terjadi visi misinya ini, salah satunya ini, ya bagus dong. Jadi Indonesia nggak kelaparan. Tapi yang perlu diketahui bahwa Indonesia bukan hanya butuh makan. Dan viti-viti gue pun sebelumnya udah gue jabarin bahwa banyak kendala yang dimana keluhan-keluhan masyarakat yang masih banyak membutuhkan kebutuhannya. Yang dimana ini nanti bakal ada dampak efeknya berketergantungan terhadap pemerintah. Menurut gue program makan gratis ini nggak harus diangkat topiknya sampai berlebihan kayaknya deh. Kayaknya nggak perlu terlalu diangkat topik ini terlalu hangat deh. Soalnya Indonesia kalau udah sejahtera itu nggak perlu makan gratis dari pemerintah. Dari rakyatnya sendiri pun bisa berbagi makan gratis kepada rakyatnya. Bahkan sama negara sebelah mungkin ya. Dan ini kan yang jadi lebih bagus. Kita berbagi kepada negara sebelah, kita berbagi kepada sesama, nggak harus nungguin pemerintah. Yang dimana anggarannya ini nggak kecil. Pasti dong dari 300 juta jiwa kurang lebih masyarakat Indonesia itu nggak mungkin ngeluarin biaya cuma 1 juta 2 juta. Pasti tetean, triliunan maksudnya gitu. Nah, sekian dulu videonya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.